Filipi 1 ayat 21, karena bagiku, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Shalom, saudara kekasih dalam Tuhan, kita jumpa lagi dalam seri pembelajaran firman Tuhan. Pada hari ini, saya mencoba untuk memberikan sedikit lebih keras lagi tentang makanan kita pada hari ini, mengenai tentang bagaimana keadaan seseorang setelah dia mengalami kematian. Karena kalau berbicara tentang kematian, saudara, kita menemui fakta di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali pandangan-pandangan baik di dalam kekristenan sendiri maupun di luar kekristenan mengenai tentang konsep seseorang setelah mengalami kematian. Oke, saya pada bagian pertama ini, saya mau menjelaskan konsep yang keliru, yang tidak sesuai dengan konsep Alkitab mengenai keadaan seseorang setelah meninggal dunia. Mari saudara ikuti pelajaran ini sampai habis agar saudara bisa memiliki pemahaman yang benar tentang keberadaan seseorang yang setelah mengalami kematian. Nah, perhatikan, konsep yang pertama yang salah adalah ada orang menganggap bahwa pada waktu seseorang mengalami kematian dan kemudian dikuburkan, maka roh dan jiwanya itu tetap ada di dalam tubuhnya dan tidur di dalam kubur bersama-sama dengan tubuhnya. Jadi, kalau saya gambar, misalkan ini orang yang mati dikubur ya, ini tanah dimasukkan ke dalam kubur, roh dan jiwanya ada di dalam kubur ini juga. Jadi, karena mereka mengambil arti kata kematian adalah sleep atau tidur. Nah, nanti saya akan buktikan bahwa pandangan orang mati, roh dan jiwanya juga tidur di dalam kubur itu adalah sebuah pandangan yang keliru. Yang kedua, ada sebuah pandangan yang sebenarnya ini tidak ada konteksnya di dalam Alkitab. Sama sekali. Tidak ada pandangan seperti ini di dalam Alkitab. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan sebuah ajaran atau sebuah pandangan, maka ukuran baik atau benar atau salahnya, suka tidak suka itu adalah Alkitab. Tidak ada tempat lain, saudara. Alkitab adalah merupakan jawaban yang terunggul yang dapat kita pegang karena Alkitab adalah firman Allah. Saudara bisa bayangkan begini. Ada beberapa pandangan atau orang Kristen sendiri percaya katanya kalau orang mati itu masih gentayangan. Sebenarnya itu adalah persepsi pandangan yang salah sama sekali karena Alkitab tidak pernah mengungkapkan bahwa orang mati itu setelah mati masih gentayangan. Contoh misalkan saya pernah mendengar katanya setelah mati orang itu masih 3 hari terputar-putar di dalam rumah. Seminggu masih putar-putar di sekitaran rumah, 40 hari baru pergi. Itu adalah pandangan yang salah. Ya, katanya mati masih gentayangan ke sana kemari, itu pandangan yang keliru. Sebentar saya jelaskan, saudara. Tidak ada sedikit pun bukti di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa orang mati itu gentayangan. Atau yang lebih fatalnya lagi, ada yang mengatakan bahwa orang mati itu jadi setan. Ya, jadi kuntilanak, jadi tuyul, jadi genderuwo. Nggak ada. Coba saudara perhatikan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, Tuhan itu nggak pernah ciptakan setan berupa genderuwo, berupa tuyul, atau kuntilanak, atau leak. Nggak ada. Alkitab tidak pernah mengungkapkan akan hal itu. Sebab setan bukan berasal dari orang mati. Itu keliru, saudara. Yang anehnya lagi, seringkali saya melihat ada beberapa orang-orang Kristen yang menganggap dirinya bisa mengusir setan atau orang kerasukan setan. Dan kemudian mulai ditanyakan, siapa kamu? Siapa dirimu? Kenapa kamu? Saudara, semua jawaban itu adalah bohong. Kenapa? Karena saya mau bilang, setan adalah pendusta dari segala bapak pendusta. Tuhan tidak pernah ciptakan, Tuhan nggak pernah ciptakan setan. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Yang ada, yang Tuhan ciptakan itu adalah malaikat. Siapakah setan sebenarnya? Setan itu bukan kuntilanak, bukan. Tinggalkan bayangan image saudara membayangkan setan itu model kayak gitu. Nggak ada, saudara, setan model kayak gitu nggak ada. Alkitab itu Tuhan nggak pernah menciptakan setan. Loh, kalau seandainya Tuhan menciptakan setan, saya tanya, berarti sumber penyebab persoalan semuanya ini siapa? Tuhan, bukan? Karena Tuhan yang menciptakan setan, yang membuat kekacauan di dunia ini. Bukan. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Yang ada adalah begini, siapakah setan-setan? Saudara,
Sebelum segala sesuatunya diciptakan, Tuhan menciptakan surga tempat tinggalnya. Setelah Tuhan menciptakan surga, Tuhan menciptakan malaikat. Berapa jumlah malaikat? Banyak sekali, tidak terhitung jumlah malaikat. Alkitab hanya mengungkapkan jumlah malaikat itu seperti bintang di langit. Dari seluruh malaikat, Allah menciptakan satu malaikat yang luar biasa, yang hebat, yang lebih daripada malaikat-malaikat lainnya. Bahkan dia adalah kelompok dari kerubim. Seorang malaikat yang gagah perkasa. Seorang malaikat yang tahtanya itu sungguh luar biasa. Seorang malaikat yang memiliki kekuatan lebih daripada malaikat-malaikat yang lainnya. Tapi ingat, pada akhirnya, malaikat ini menjadi sombong. Dialah yang biasa kita sebut dengan nama Lucifer. Karena kesombongannya ini, pada akhirnya Lucifer mencoba untuk mengambil tahtanya Tuhan. Dan saudara tahu, di dalam kitab Wahyu dikatakan dalam pasal 12, sepertiga dari malaikat-malaikat yang diciptakan Tuhan kemudian dihasut oleh Lucifer untuk melakukan pemberontakan kepada Allah. Nah, kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengalahkan Lucifer dan para pengikutnya, dan kemudian membuang mereka ke bumi. Nah, para malaikat yang jatuh ke dalam dosa inilah yang kita sebut dengan nama setan. Jadi, saudara buang jauh-jauh gambaran setan itu menakutkan, ada taringnya. Enggak begitu. Setan itu para malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Kalau ada banyak orang percaya kepada gambaran-gambaran setan yang kita lihat, sebenarnya itu hanyalah tipu muslihat setan. Dan yang anehnya lagi, saya pernah mendengar katanya ada orang menikah dengan Lucifer. Mana bisa manusia menikah sama Lucifer? Mana ada perempuan menikah sama Lucifer? Itu kebohongan hanya supaya dia menjadi terkenal. Saudara ingat, Lucifer itu malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Malaikat itu gak punya gender. Malaikat gak punya kelamin. Bagaimana mungkin malaikat bisa bersetubuh dengan manusia? Bagaimana mungkin malaikat bisa menikah dengan wanita? Itu sebuah kebohongan kalau ada yang mengajarkan seperti itu, saudara. Malaikat itu gak punya gender. Jadi saudara, tidak ada manusia mati jadi setan, itu gak ada. Gak ada manusia mati kemudian dia jadi penunggu di pohon ini, jadi penunggu di jembatan ini, gak ada. Saya mau bilang, tidak ada orang mati kemudian menjadi gentayangan. Saya akan buktikan. Seperti apa pandangan Alkitab mengenai orang mati? Perhatikan. Pandangan Alkitab mengenai orang mati di dalam Filipi 1 ayat 21. Mari kita lihat, saudara. Di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21 berkata begini. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang pertama, menurut Alkitab, bagi orang Kristen, bagi orang percaya Tuhan, kematian bagi kita adalah keuntungan. Saudara, saya mau mengatakan tidak ada di tempat lain yang mengajarkan bahwa kematian itu menguntungkan. Hanya di dalam Alkitab yang mengatakan kematian adalah keuntungan. Mengapa saudara demikian? Kematian adalah keuntungan. Saya mau mengatakan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kematian adalah terlepasnya seseorang dari tubuh ini, kemudian beralih kepada Bapa di sorga. Karena bagi orang yang percaya Tuhan, yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bahwa Yesus adalah Tuhan, telah datang menjadi manusia, mati disalib, dikuburkan dan dibangkitkan, maka orang tersebut yang percaya Yesus pasti ke sorga. Sehingga kematian hanyalah melepaskan kita dari penderitaan ini, kemudian menuju kepada Bapa di sorga. Anda lihat, di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 8 mengatakan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Jadi Anda lihat, kematian adalah beralih dari tubuh ini kepada Bapa di sorga. Jadi kematian bagi orang Kristen itu bukan kematian keluar dari tubuh kemudian gentayangan. Itu omong kosong, itu cerita tipu muslihat setan. Tidak ada, saudara, bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya, kematian adalah beralih dari tubuh ini kepada Bapa di sorga. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari sekarang kita lihat bagaimana
keadaan seseorang setelah dia mengalami kematian? Kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-16, ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-31, saudara. Diceritakan begini, saudara. Karena memang di dalam Alkitab sedikit sekali menceritakan tentang keberadaan atau gambaran orang bagaimana keadaan seseorang setelah mengalami kematian. Tapi puji Tuhan, kita bisa mengambil satu bagian perikop ayat Alkitab yang menceritakan tentang keadaan orang setelah mengalami kematian. Mari kita lihat. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Perhatikan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, sementara ia menderita sengsara. Anda lihat. Yang pertama saya mau jelaskan bahwa orang mati tidak ada gentayangan. Alkitab mengatakan ketika mati lalu dibawa. Jadi tidak ada gentayangan. Jadi ketika seseorang mengalami kematian, saya perhatikan. Mati saya sudah jelaskan. Mati itu artinya perpisahan. Jadi pada waktu kita mengalami kematian jasmani ini, roh dan jiwa kita terpisah dari tubuh ini. Kemudian kita yang percaya, kita pergi ke surga, yang tidak percaya pergi ke alam maut. Saudara, di bagian ini menceritakan tentang keadaan di Hades. Hades itu adalah tempat seseorang yang mengalami kematian, atau tempat orang-orang yang telah mengalami kematian. Nah, saya mau mengatakan, Hades biasa disebut dengan alam maut. Nah, Hades terbagi dua, saudara. Sekali, perhatikan baik-baik. Ini di bagian bumi yang paling bawah. Hades terbagi dua, ya, atau dunia orang mati. Hades terbagi dua. Yang pertama ini adalah Firdaus. Nanti setelah ini saya akan memberikan materi pelajaran tentang tempat-tempat orang setelah meninggal. Dan kemudian setelah Hades ini adalah tempat sengsara, ya. Tempat sengsara. Nah, pada waktu ayat ini diceritakan, digambarkan bahwa Lazarus adalah orang percaya. Ketika dia mati, tidak gentayangan ke sana kemari, tetapi langsung malaikat bawa dia ke Firdaus. Dan kemudian orang kaya yang tidak percaya Tuhan itu mati, kemudian dibawa ke tempat sengsara. Anda lihat, ada dua tempat di sini. Firdaus bagi orang percaya dan tempat sengsara bagi orang yang tidak percaya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tapi perhatikan bahwa hari ini Firdaus sudah tidak ada lagi di sini. Nanti saya jelaskan pada materi berikutnya bahwa pada waktu kayu salib dia berkata begini kepada penjahat salah satunya. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Jadi pada waktu Yesus mati, dia membawa salah satu penjahat yang percaya kepada Yesus ke Firdaus. Untuk apa dia ke Firdaus? Untuk memberitakan bahwa dia sudah menang atas dosa. Dia sudah menang atas kematian. Dan kemudian dia juga memberitahukan kepada orang-orang yang di tempat sengsara bahwa Yesus sudah mengalami kemenangan atas dosa. Dia sudah mati bagi dosa. Nah, kemudian Firdaus dan seluruh orang-orang yang ada di dalamnya, Yesus bawa ke atas, ke sorga. Sehingga hari ini, orang yang percaya Yesus mati, tidak lagi ke Firdaus, tapi langsung ke surga. Namun sebelum Yesus mati di kayu salib, dari perjanjian lama, seluruh orang-orang yang percaya Yesus mati, disimpan dulu di Firdaus, belum di surga. Nah, perhatikan saudara, apa yang terjadi pada waktu seseorang setelah mengalami kematian? Perhatikan, saya mau jelaskan bahwa kesalahan besar mengatakan tadi, orang mati itu seperti tidur, roh dan jiwanya ada di dalam kubur. Itu salah. Perhatikan, ayat 24 berkata, ayat 23 dan 24 berkata, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanlah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Perhatikan, yang pertama, lihat ayat 23. Alkitab mengatakan pada ayat 23, orang kaya itu mati lalu kubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus. Yang pertama, berarti orang setelah mati itu bukan tidak sadarkan diri, tetap sadar, saudara. Karena orang kaya itu bisa melihat Abraham,
bisa melihat Lazarus, begitu juga sebaliknya. Jadi saya mau bilang, setelah seseorang mati, itu tidak kehilangan kesadaran. Tetap dia punya perasaan, tetap dia punya penglihatan, tetap dia punya pemikiran. Hanya berbeda tempat, saudara. Yang kedua, perhatikan ayat ke-24. Tadi melihat, saling melihat. Yang kedua, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanlah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan. Anda lihat. Yang kedua, ayat 23 dan 24 juga menceritakan saling mengenal. Jadi nanti saudara, kalau saudara percaya Yesus, saudara ke sorga, dan keluarga saudara juga pergi ke sorga karena percaya Yesus, kita saling mengenal. Kalau saudara kenal saya, nanti kita sama-sama di sorga saling mengenal, saudara. Tapi ingat, hanya orang yang percaya Yesus yang ke sorga. Kalau tidak, tidak akan ke sorga. Jadi nanti kita di sorga bisa pegang tangan, Pak Sigit, wah luar biasa. Jadi saudara, bukan berarti habis mati itu nggak saling mengenal. Banyak yang bertanya sama saya, Pak, apakah nanti kalau di surga saya tahu istri saya tahu suami saya tahu anak saya tahu ibu saya? Tahu, saudara, kenal, kita saling mengenal. Anda lihat, ketika orang kaya itu melihat Abraham dan Lazarus, dia kenal siapa Abraham, dia kenal siapa Lazarus. Abraham pun tahu si orang kaya itu. Jadi Anda lihat bahwa setelah meninggal kita saling mengenal. Kedua, yang ketiga sekarang saudara, ayat 24 juga ada komunikasi. Bukan seperti zombie yang jalan gambarannya. Enggak, ayat 24, lalu ia berseru katanya. Jadi bukan cuma saling melihat, bukan cuma saling mengenal, tapi juga saling berkomunikasi. Di antara kita saling berkomunikasi. Nanti kita di surga saling berkomunikasi, bukan seperti zombie yang tidak ada pikiran, tidak ada rasanya. Enggak. Selanjutnya saudara, ayat yang ke-24 mengatakan begini, perhatikan baik-baik. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanlah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi saudara yang kekasih, yang kelima adalah yang keempat, bukan hanya saling melihat, saling mengenal, saling berkomunikasi, tapi lihat, ada tetap perasaan ada, tetap kita memiliki perasaan sengsara di tempat penderitaan, perasaan bahagia di sorga. Jadi bukan berarti kemudian tidak ada perasaan. Yang di sorga kita akan mengalami kebahagiaan. Seperti apa kebahagiaan di sorga? Tidak terbayangkan, saudara. Alkitab cuma mengatakan apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah diraba, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itulah yang akan Tuhan sediakan di sorga. Tapi bagi orang yang tidak percaya Tuhan, ketika mereka dimasukkan ke dalam tempat sengsara ini, maka mereka akan mengalami penderitaan, kepanasan nyala api yang dahsyat. Tapi ingat saudara, Hades, tempat sengsara ini belum neraka. Belum neraka. Hari ini neraka masih kosong. Kalau saya gambarkan, kan kemarin udah jelaskan. Neraka itu adalah lautan, saudara. Isinya api atau lahar yang mendidih. Nanti di akhir zaman, seluruh orang yang ada di tempat sengsara ini, yang tidak percaya Yesus, akan dibangkitkan menggunakan tubuh kehinaan. Untuk dihakimi di tahta putih dalam kitab Wahyu. Dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka menggunakan tubuh kehinaan. Jadi hari ini saya mau bilang, neraka belum ada penghuninya. Baru Hades di bawah bumi ini. Saya bingung, ada orang-orang yang bersaksi mengatakan Tuhan bawa ke neraka. Dari mana? Katanya ada orang lihat ini, lihat itu. Nggak ada, saudara. Neraka masih kosong. Alkitab mengatakan hari ini, orang yang tidak percaya mati belum dicampakkan ke neraka, tapi baru di Hades, di tempat sengsara. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Selanjutnya, bukan cuma melihat, mengenal, bercakap-cakap, tapi kita juga bisa merasakan penderitaan sengsara. Kita juga bisa merasakan bagi orang yang percaya Yesus di surga mengalami kebahagiaan yang kekal. Selanjutnya, ayat yang ke-28 dan 29. Kita lihat, sebab, katanya gini, ayat 27, kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia, maksudnya orang kaya itu menyuruh Abraham, supaya Lazarus pergi ke rumah ayahnya orang kaya itu. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini. Jadi Anda lihat saudara yang kekasih, yang kelima adalah bahwa kita mengingat juga tentang perkara-perkara di bumi. Ternyata orang kaya itu
masih ingat ada 5 orang di rumah ayahnya yang juga belum percaya Yesus. Apa yang dibilang? Bapak, suruh Lazarus pergi ke rumah ayahku. Apakah Abraham menyetujuinya? Perhatikan, jawab orang itu. Tetapi kata Abraham, ayat 29, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Jadi nggak perlu orang pergi ke neraka untuk memberitahukan tentang neraka. Tidak perlu orang memberitahukan tentang keadaan Hades untuk supaya dia pergi ke Hades. Tidak perlu, itu bohong saya katakan. Karena Alkitab sudah menjelaskan ada Hades. Alkitab sudah menjelaskan bagaimana gambaran Hades, tempat sengsara ini. Belum neraka. Jadi saya mau bilang begini saudara. Jangan dulu langsung percaya sama kesaksian orang. Konfirmasi dulu apakah kesaksiannya itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Kalau tidak, pasti salah. Karena Alkitablah yang benar, bukan kesaksian orang. Bisa saja dia cuma ngarang-ngarang, saudara. Oke, yang terakhir. Ayat 29 dikatakan tidak bisa kembali lagi ke bumi. Abraham bilang, tetapi ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi nggak bisa bolak-balik kayak gini, gitu loh saudara. Dari bumi ke neraka, balik lagi ke bumi. Saudara, sekarang yang lucunya lagi ada orang bersaksi katanya lihat dibawa Tuhan ke neraka. Kemudian ada orang disiksa-siksa oleh setan. Itu kan salah. Ya enak setan nyiksa-nyiksa orang. Loh setan sendiri yang akan dibakar di dalam neraka. Pertemuan berikut saya akan jelaskan apa itu neraka, apa itu Hades, apa itu surga. Oleh karena itu saudara, ikuti materi-materi ini agar saudara bisa mengerti, memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa like, subscribe, saudara supaya saudara bisa mengikuti materi-materi yang saya berikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.